Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, sungguh baik dan amat sangat baik. Hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami semua. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Mari kita baca Yesaya 61. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus. Selamat pagi Tumiar Silalahi, selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi, semua yang sudah bergabung, Cece Emi, Pak Mei, Bu Ruli, selamat pagi semuanya. Bu Tiar, selamat pagi. Patrick, selamat pagi. Mari kita baca dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Kabar selamat kepada Sion, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku.
Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Kita punya tema pagi hari ini yaitu mengenakan pakaian rohani. 2 anak laki-laki berusia 8 tahun yang tinggal di Maine, Amerika Serikat memutuskan untuk tampil berbeda dengan mengenakan setelan kerja ke sekolah mereka setiap hari Rabu. Tidak lama kemudian teman-teman sekelas mereka dan para staf sekolah juga ikut berpakaian rapi setiap Rabu. James, anak yang meluncurkan ide itu, senang mendengar pujian yang diberikan orang-orang. Semua pujian itu membuatku gembira, demikian katanya. Setelan yang dikenakan para murid setiap Rabu itu menunjukkan kebanggaan mereka bersekolah di sana, yaitu mengapa sekolah-sekolah dari mulai playgroup sampai dengan SMA menerapkan pakaian seragam, supaya mereka cinta kepada sekolah mereka, supaya mereka cinta kalau universitas tuh memakai jas alma mater ya. Bagaimana dengan bangganya kalau sudah pakai jas alma mater masing-masing ya, luar biasa. Pakaian rohani kita yang menunjukkan diri kita sebagai milik Allah juga menggembirakan hati kita ya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, kata Yesaya. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi kalau pengantin itu pakai pakaian itu, waduh, luar biasa ya, sukacita, berjalan dengan gagah begitu ya. Ketika bangsa Israel mengalami pembuangan, pakaian mereka secara jasmani maupun rohani menjadi lapuk dan usang. Nabi Yesaya menawarkan kepada mereka suatu janji yang penuh pengharapan. Roh Allah akan mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi hari ini kalau engkau tidak bersemangat, engkau loyo, engkau mengantuk, engkau merasa lemah, maka ayo memuji Tuhan ya. Tuhan akan memberikan apa? Perhiasan kepala ganti abu, ganti duka cita yang Anda miliki ya. Roh Allah akan mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Jadi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka segala susah, suka, duka silih berganti. Jika duka, maka dengan mudah digantikan dengan kesukaan. Karena apa? Mereka diberikan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Ayo kita semangat, ayo. Hari ini Bapak Gembala masih kecapean ya, saya tidak membangunkannya, biar dia sedikit menikmati hari yang melelahkan karena hujan terus-menerus ya. Oke. Besok pasti dia bisa menemani kita semuanya. Janji yang sama diberikan kepada umat Allah saat ini. Yesus berkata bahwa oleh Roh-Nya kita akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kristus menyediakan bagi kita seperangkat pakaian berupa belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dengan mengenakan pakaian rohani yang dikaruniakan Allah, kita pun dapat menampilkan kasih-Nya kepada dunia. Amin. Jadi bagaimana kita punya pakaian hari ini?
mendung ya, pakaiannya mungkin banyak yang tidak dicuci ya, dipakai lagi, dibolak-balik. Tetapi Tuhan memberikan pakaian jubah kebesaran kepada kita, menggantikan kain kabung kita dengan kain pesta. Mari kita kenakan bagaimana jubah kebaikan, belas kasihan, dan jubah kesabaran ya. Bagaimana orang lain diberkati oleh perilaku diri Anda yang dipimpin Roh Allah. Setiap saya datang ke tempat belanjaan, entah itu pasar, entah itu toko yang tadinya sepi, nggak ada orang. Ketika saya membeli, tiba-tiba saja sebelum saya selesai untuk dilayani, ada orang lain datang dan dia menanyakan jualannya dan membeli ya. Semalam juga demikian, ketika saya membeli kelapa, sedang kelapanya itu dibersihkan kulitnya, tiba-tiba seorang ibu nyelonong mau beli tahu ya. Saya pikir wong tukang tahu banyak kok bisa nyelonong ke tempat itu ya. Tapi di situ kita itu menjadi berkat ya. Siapa yang merasakan hal itu? Ketika toko sepi, Anda masuk ke dalamnya dan tiba-tiba saja dalam sekejap segerombolan orang juga ikut belanja ya. Kita harus membawa berkat ya. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Dan kalau kita ini hidup di dalam Roh Tuhan, maka Roh Tuhan itu akan menarik semua orang ketika kita meninggikan nama Kristus. Amin. Jadi pagi hari ini mungkin Anda merasa lelah ya, capek dalam kehidupan ini. Teristimewa kalau kita melihat suasana ekonomi ini tidak kondusif sekali ya. Begitu banyak yang harus dibelanjakan tetapi uang menjadi terbatas. Begitu banyak hal-hal yang kita harus stok ya. Kalau saudara pengusaha harus stok bahan, karena kelangkaan bahan itu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Jadi pagi hari ini puji Tuhan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita semuanya ya. Saya saksi sedikit mengenai kejadian sehari-hari. Lah saya ini kan dapat pesanan apem ya, untuk menjelang lebaran ini ada orang-orang yang mengadakan seperti ucapan syukur dan memesan apem. Tapi apem Jawa itu kan harus ada nangka. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke supermarket, ada nangka, tapi saya pikir saya nanti beli nangka di pasar aja, mungkin lebih fresh dan bagus. Ya, saya lewati. Kemudian juga distributor makanan beku juga menawari saya, ada apokat beku, ada nangka beku, stroberi beku, semua dibeku-bekuin ya. Sekarang musimnya buah-buahan dibekukan. Sebetulnya itu walaupun nanti kualitasnya sedikit menurun, tapi jauh lebih baik daripada buah-buah sekarang ini musim hujan, ada ulatnya, ada bosok-bosoknya dan sebagainya, dan itu kan harus dibuang ya, tidak layak dijual. Saya juga kapok kalau membeli apokat itu kan sulit matang ya. Ataupun apokat yang gede-gede itu tidak bisa matang. Ataupun kalau matang jadi busuk ya. Jadi busuk itu menular. Jadi bukan berhenti sampai di luar, tapi di freezer pun bisa busuk semuanya gitu. Walaupun sudah di packaging ya. Jadi begitulah keadaan kami sebagai pengusaha dunia kuliner ya. Itu ya uangnya muter aja gitu ya. Nanti kalau musim tidak di stok, nanti kalau tidak musim tidak ada stok ya. Pesanan tidak bisa dijalankan. Jadi uang lari kemana? Ya itu tadi. Dibuat stok, dibuat packaging dan sebagainya ya. Akhirnya ya lewat aja. Tapi puji Tuhan, selama ada hari, selama kita kerja pasti ada berkatnya. Amin. Jadi jangan putus asa. Dan ketika di pasaran semalam saya beli kelapa, kemudian cari singkong tape ya, ada banyak tape ya, bagus-bagus. Tapi orangnya ndak ada ya, mungkin lagi berbuka puasa. Akhirnya saya pulang dan saya mendapatkan tape di toko lain dan mendapatkan kelapa. Saya pikir gini, kalau marut kelapa 3 buah kelapa berapa jam ya? Sedangkan apem itu harus didiamkan 1 jam ya. Sedangkan jam kirim itu sudah
jam 11 ya, kan enggak nututi gitu. Akhirnya saya blender dengan blender yang saya beli dari Cik Mehong. Karena waktu itu Cik Mehong demo apa itu memblender daun suci dan daun pandan ya, daun pandan sehingga hijau royo-royo bagus. Makanya saya beli blendernya. Dan ternyata memang bagus. Saya tidak di endorse ya sama Cik Mehong, tapi ini faktanya. Ternyata dia heavy duty ya. Jadi saya pikir, oh tak blender baik 3 buah kelapa ini. Kalau marut berapa lama ya tangan bisa sakit. Akhirnya beneran bisa ya saudara ya. Hanya tempo setengah jam 3 buah kelapa sudah ready untuk digodok ya, dimasak. Nah inilah kisah suka duka daripada pengusaha kuliner ya, pejuang kuliner. Di sini ada Bu Ruth Sugiyarti, ada Bu Indah Rima yang sama-sama berjuang, Bu Vera, Bambang, mereka sama-sama pejuang dapur ya. Nah, selamat pagi Bu Listia. Jadi inilah peranan seorang ibu ya, pejuang dapur. Nah, masalah nangka tadi akhirnya saya telepon distributor buah beku saya dan dia ngomong nangka ada. Saya bilang minta tolong ya. Sebelum jam 7 atau lebih pagi lagi boleh. Saya akan bikin apem. Tuhan itu menyediakan. Karena apa? Beberapa waktu dia lewat online menawarkan beku-bekuannya dan saya lihat nangka. Saya pikir saya mau order nangka, tapi saya pikir saya mau beli di pasar. Ternyata di pasar nggak ada, pasar Porong nggak ada. Nggak tahu ini pasarnya Bu Rima nggak ada apa enggak. Tapi di pasar Mutiara, pokoknya nggak ada. Bisa-bisa lenyap dari udara si nangka ini. Tetapi Tuhan menyediakan dengan distributor buah-buah beku saya yang sanggup mensuplai nangka beku ya. Nggak masalah sih, buah-buah itu dibekukan, it's okay gitu ya. Semua dibekukan, it's okay. Hari-hari ini rasanya musim barang-barang beku ya. Apakah hati kita membeku juga? Jangan ya. Karena memang Alkitab berkata kasih banyak orang menjadi dingin. Jangan menjadi beku ya. Kita harus tetap semangat. Kita tetap harus berjuang. Walaupun bersusah payah kita harus berjuang. Tangan ini lama-lamanya juga capek ya, sakit ya. Tetapi pesanan mengalir terus dan harus dikerjakan. Tapi saya percaya Tuhan Yesus penyembuh kita yang ajaib. Tuhan Yesus menolong memampukan kita. Kalau ada yang tepar ya enggak apa-apa, besok bangkit lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rekan-rekan yang setia yang menyertai hamba di dalam renungan pagi hari ini. Hamba berdoa untuk Pak Gembala supaya tidak capek, supaya ia bisa bersegera menunaikan segala tugas pekerjaannya. Walaupun cuaca tidak baik yang menyebabkan ia capek, Tuhan tolong Tuhan menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin hari ini masih flu, pilek, batuk karena cuaca. Tuhan tolong mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk pengurusan orang-orang yang perlu visa untuk keluar negeri, entah itu untuk bekerja, entah itu untuk belajar, entah itu untuk mengais rezeki di luar negeri. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan supaya anak dan istri mereka terpelihara di Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia berhasil keluar dari kesulitan ekonomi dunia. Kami percaya Engkau menjamah Menteri Keuangan, Engkau menjamah Presiden kami agar dapat memulihkan keadaan yang tidak menentu ini menjadi satu kepastian karena negara kami negara Gemaripah Loh Jinawi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan amat baik. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama-sama berkata, amin, amin, amin. See you tomorrow guys. God bless you all. Haleluya. Tetap semangat, tetap sehat. Amin.